Saudara-saudari terkasih dalam satu iman akan Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat sejahtera selalu. Hari ini Sabtu 5 Desember 2020 bersama saya Joseph Lulu Purmono dari Paroki Santo Stefanus Surabaya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan bab 10 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Semoga Allah memberkati kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami nikmati sampai dengan saat ini. Kami orang berdosa yang seringkali lupa dan lalai atas segala kebaikan dan belas kasih-Mu kepada kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat sampai dengan saat ini, agar kami lebih pantas mendapatkan belas kasih dari Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama Bundanya, kami mohon penerangan budi dan pikiran kami untuk lebih mampu memahami sabda-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. Semoga berkat dan rahmat-Mu selalu menyertai kami, karena Engkaulah Tuhan segala sumber harapan hidup kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan dari Injil Matius. Semoga belas kasih Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah saudara-saudari terkasih dalam satu iman, kita renungkan dan refleksikan sabda Tuhan yang barusan kita dengarkan. Dalam bacaan tadi ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan, bahwa yang pertama, Tuhan Yesus ingin semua orang mendapat keselamatan. Barusan tadi kita dengar sabda Tuhan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudari terkasih,
Hal ini menunjukkan begitu besar kasih Allah kepada umatnya kita manusia ini. Semua orang di desa dan di kota, semua orang tanpa terkecuali, semua orang, terutama mereka yang menderita dan lemah, baik secara fisik, jasmani, dan rohani. Yang kedua, Yesus menginginkan keterlibatan kita dalam karya keselamatan, karena kita juga mendapatkannya dengan cuma-cuma dari Allah, maka kita juga wajib menjadi saluran berkat dari Allah bagi sesama kita. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, siapakah pekerja-pekerja yang dimaksud? Ya, kita inilah pekerja-pekerja yang dimaksud. Kitalah yang sudah dibaptis. Kitalah muridnya yang siap diutus. Jangan berpaling dan menghindar. Saudara-saudari terkasih, kita tahu masih banyak saudara-saudari kita ini yang masih menderita dan lemah, baik secara fisik, jasmani, dan rohani. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan, di PHK, kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Untuk itu Yesus mengajak kita semua untuk peduli, khususnya bagi mereka yang sedang menderita, dengan meringankan beban mereka, dengan bantuan doa, ataupun tenaga dan dana yang bisa kita salurkan lewat gereja, untuk dikelola dan disampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, belas kasih Yesus hanya bisa diterima dan diperoleh bagi mereka yang percaya dan memohon kepada-Nya. Saudara-saudara terkasih, masihkah ada keraguan dalam diri kita setelah kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini? Jangan ragu dan jangan goyah iman kita. Bagi mereka yang terdampak kesehatan dan ekonomi karena pandemi ini, percayalah, hanya Yesuslah segala sumber pengharapan dan hidup. Yang diperlukan hanyalah percaya dan berdoa, agar kita pantas mendapatkan berkat dan belas kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih atas sabda-Mu pada hari ini yang menguatkan iman kami untuk selalu percaya dan berharap kepada-Mu. Terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang telah kami terima. Mampukan juga bagi kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami, khususnya bagi mereka yang lemah dan menderita. Kami berdoa pula, curahkanlah berkat dan rahmat-Mu bagi mereka yang menderita secara kesehatan dan ekonomi karena dampak pandemi ini. Semoga mereka semua segera Engkau pulihkan dan kuatkan dalam menghadapi penderitaan ini. Yesus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.